Hai semua, jumpa lagi dengan saya Linda di channel Ayam Masak, Ayam Makan. Hari ini kita mau bikin bolu gulung lagi nih teman-teman. Tapi kali ini kita akan bikin tanpa SP dan kita akan bikin yang berwarna coklat. Ini saya oven di oven tangkring. Jangan khawatir, kalian yang punya oven tangkring pasti bisa. Gimana caranya? Yuk kita mulai saja. Karena ini ekonomis, jadi kita hanya akan menggunakan minyak sayur ya. Di sini saya ada 80 gram minyak sayur yang akan kita panaskan hanya sampai pinggir-pinggirnya bergaris. Kalian lihat ya, nah itu udah mulai bergaris. Kalau sudah bergaris seperti ini, matikan api. Karena kita mau bikin yang warna coklat, jadi kita perlu coklat bubuk. Di sini ada 20 gram coklat bubuk. Kita akan masukkan pada saat minyak masih panas, baru kita angkat dari kompor, langsung kita masukkan coklatnya itu. Kita aduk-aduk sebentar, lalu kita akan tambahkan dengan tepung terigu segitiga biru sebanyak 60 gram dan kita akan tambahkan maizena sebanyak 20 gram. Lalu ini semua akan kita aduknya dengan rata ya teman-teman. Jadi pinggir-pinggirnya itu jangan lupa diaduk juga. Nah kalau sudah rata, kita akan tambahkan dengan susu cair. Susu cairnya ini kalau bisa yang hangat ya teman-teman. Jangan yang baru keluar dari kulkas. Susu cairnya ini sebanyak 60 gram, lalu kita akan aduk-aduk lagi. Nah di sini nanti terjadi proses pengentalan, nggak masalah. Kalian aduk aja sampai rata ya teman-teman. Nanti kalau sudah rata kita akan masukkan telur. Untuk resep ini kita tanpa SP, karena tanpa SP jadi kita kocok putih dan kuningnya terpisah teman-teman ya. Yang kita perlukan adalah 5 kuning telur dan 1 telur utuh. Ini kita akan masukkan, kita aduk-aduk lagi sampai semuanya tercampur dengan rata. Kalian perhatikan baik-baik ya teman-teman, ini nanti pinggir-pinggirnya juga harus diaduk rata, jadi bener-bener rata, nggak ada lagi gerindilan-gerindilan dari terigu yang tadi. Jadi ini nanti terigu dan telurnya harus sudah jadi satu seperti ini. Sekarang kita akan aduk putih telurnya. Kita juga akan menggunakan garam sedikit saja, kira-kira 1/4 sendok teh. Ini akan kita kocok dengan kecepatan sedang teman-teman. Sampai dia tuh bubble-bubblenya sampai halus, kalian perhatiin aja. Nah kalau udah bubble-bubblenya halus, baru kita masukin gula. Kita pergunakan gula pasir sebanyak 90 gram. Nah ini akan kita kocok dengan kecepatan rendah. Ingat ya teman-teman, kecepatan rendah dan lamanya itu sekitar 4 menit. Di sini di video ini saya kocok selama 5 menit. Tapi ternyata itu kelamaan. Jadi pada saat pencampuran di adonan, kalau kalian tuh kocoknya sampai terlalu stiff, dia nanti susah untuk membaur dengan adonan coklatnya. Jadi kocoknya cukup 4 menit saja. Supaya lebih wangi, kita akan tambahkan vanila ekstrak sebanyak 1 sendok teh. Tapi kalau kalian nggak punya, atau kalian nggak mau pakai, atau kalian mau pakai yang bubuk juga boleh.
Kita akan campurkan adonan coklatnya dengan cara disaring ya teman-teman, supaya kita benar-benar pasti bahwa terigunya itu sudah tercampur dengan rata, nggak ada lagi yang bergerindil, dan juga nanti tekstur kuenya lebih halus. Sekarang proses pencampuran. Ini kalian tinggal aduk-aduk aja seperti ini. Kalian lihat saya di video ini ya, sambil memutar. Jadi nanti ini gampang banget prosesnya dan dia tidak akan turun. Kalian perhatiin dan pastikan adonan kalian tuh gak ada bubble-bubblenya. Kalau seandainya pada saat kalian ngaduk ini ada bubble-bubblenya, berarti ada yang salah dari proses pembuatan kue ini. Jadi nanti kemungkinan kuenya tuh bakal besar pori-porinya. Jadi pastiin kalian bikinnya bener-bener teliti supaya tidak ada kesalahan. Jadi tekstur dari bulunya itu pori-porinya bisa halus. Hasil akhir adonan kira-kira seperti ini teman-teman. Kalian lihat ya, dia halus, mulus, tidak ada bubble. Ini akan kita tuang ke dalam loyang yang sudah kita lapisi dengan kertas roti. Loyang yang saya pakai ini adalah 25 x 30 cm. Kalian nuanginnya juga pelan-pelan aja supaya tuh bubble-bubble yang di dalamnya itu bisa ikut pecah pada saat adonan ini turun. Nah, seperti kalian lihat itu ya, pelan-pelan saja. Sebelum kalian tuang, teman-teman ambil dulu 2 sendok makan untuk efek marmernya ya. Kalau sudah kita tuang semua, untuk meratakan adonan ini, kalian bisa pakai scraper atau dengan cara malas seperti saya. Jadi kalian tinggal miringin ke kiri, ke kanan, ke depan, ke belakang, kemudian diketuk-ketuk supaya air bubble-nya tuh keluar ya teman-teman. Sama seperti video sebelumnya, kali ini pun kita akan bikin efek marmer seperti yang kemarin ya teman-teman. Cuman kan ini sendiri dia, nggak ada saingannya. Jadi apapun yang kita bikin hari ini, hasilnya pasti akan cantik. Pasti dia sendiri yang cantik, bukan yang lain. Mohon maaf teman-teman, video pencampuran coklat ini nggak ada videonya ya, nggak kerekam. Jadi kalian ambil 1 sendok teh air hangat, kemudian setengah sendok teh coklat bubuk, kalian aduk-aduk, lalu kalian campurkan ke dalam adonan tadi yang sudah kalian ambil 2 sendok makan. Kalian aduk-aduk, lalu kalian masukkan ke dalam piping bag dan kalian tinggal piping seperti ini. Nah, untuk efek marmernya kalian bikin persis seperti ini ya teman-teman. Jangan terlalu kecil. Jadi pastikan kalian lihat 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ke bawahnya 6, yang 25 cm itu 6 garis, yang 30 cm itu 7 garis. Ini akan kita oven di oven tangkring dengan suhu 180 derajat selama 40 menit. Ya, 180 derajat selama 40 menit, tidak perlu air, tidak perlu apapun, tapi kalian perlu pasir. Saya nggak tahu deh pasir ini ada efeknya atau enggak, tapi yang jelas saya udah coba dengan saya masukin air di dalamnya, ternyata nggak bagus, nggak cocok untuk kue ini. Jadi kuenya itu malah rapuh, lebih gampang pecah. Sekarang kita keluarin dari loyangnya teman-teman. Ini udah dingin, nggak dingin-dingin banget sih, masih ada anget-angetnya sedikit. Tapi
cake ini karena dia cukup lembut, kalian pada saat udah dingin pun masih bisa dikerjain, dia nggak akan pecah. Nah, ini hal yang penting teman-teman. Jadi pastikan kertas roti yang kalian pakai itu jauh lebih besar daripada kuenya. Jangan seperti saya di video sebelumnya. Sebenarnya sih karena kertas rotinya udah habis, jadi saya pakai yang pendek. Itu akan menyulitkan kita untuk menggulung nanti. Jadi kertas rotinya lebih besar, lebih panjang seperti ini ya teman-teman. Ini pinggir-pinggirnya kita akan potong dulu untuk memudahkan kita pada saat menggulung nanti. Selain itu teman-teman, kalau seandainya kalian sudah menggulung bolu ini, itu jangan balik lagi. Istilahnya jangan digulung berulang-ulang. Kalau udah sekali roll, terusin sampai selesai. Jangan ragu-ragu. Kalau kalian berhenti, kalian balik lagi, kalian ulang lagi, bisa robek. Nah, ujungnya itu kita potong miring ya teman-teman untuk memudahkan kita nanti. Kemudian ujung yang satunya lagi kita potong garis sekitar 3 atau 4 biji. Ini mohon maaf teman-teman, videonya tuh malah nggak ke videoin semua ya. Ini saya lupa mengatur posisi kamera gitu. Untuk olesannya ini hanya itu ya teman-teman, coklat filling yang saya tambahkan sedikit whipped cream, atau kalian bisa tambahkan susu cair supaya nggak terlalu kental gitu. Cara gulungnya seperti ini teman-teman. Kita ambil, kita tekan sedikit dengan rolling pinnya itu, lalu kita mulai gulung kertasnya. Nah, ini dia pelan-pelan akan berjalan dengan sendirinya. Apalagi seandainya di ujung sana ada penahan, pasti kita lebih cepat kerjanya, lebih gampang muterinnya. Jadi kita tinggal masukin aja kertas rotinya ke dalam piping bag ke dalam rolling pin. Tapi ini dia sebenarnya kalau udah tergulung tuh udah mudah banget. Kalian tinggal gulung kertas itunya aja, gulung kertas rotinya ke rolling pin, nanti dia akan berjalan dengan sendirinya. Nah, kalau udah jalan sendiri seperti ini, udah sampai ke ujung, kalian tekan ujung-ujungnya dengan scraper atau dengan penggaris kalau bisa. Seperti ini teman-teman, sedikit ditekan ke bawah, lalu mulai kita gulung kertas rotinya ke dalam rolling pin. Nanti dia akan meluncur dengan sendirinya. Kalau kalian nggak punya rolling pin yang panjang seperti ini, kalian bisa pakai pipa paralon ya teman-teman. Nah, ini kalau sudah tergulung, kita tinggal ambil scraper atau penggaris, kita tekan-tekan, masukin ke dalam untuk merapatkan gulungannya ini supaya dia benar-benar bulat. Nah, ini teman-teman, setelah 1 jam di kulkas, kita akan lihat ya, nempel nggak. Tapi setahu saya nggak akan nempel karena ini dia kering banget. Tadi saya udah pegang-pegang, udah kering-kering. Terus dia bilang juga, dia sempat ngomong sih, aku nggak akan nempel kok, katanya gitu. Nah, ini dia hasilnya teman-teman. Tuh, lingkarannya yang di dalam tuh masih belum dapet, belum benar-benar melingkar sempurna ya teman-teman. Tapi ya lumayan lah. Ini versi ekonomis, dia cantik. Selain itu dia enak banget, lembut, pokoknya wangi, enak lah. Kalian kalau memang kalian mau tidak suka SP, terus kalian maunya ekonomis, ini cocok buat kalian. Sampai di sini dulu videonya ya teman-teman. Terima kasih untuk yang sudah nonton hingga selesai. Terima kasih untuk yang sudah subscribe. Untuk yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe heula tuh. Sampai jumpa di video selanjutnya ya teman-teman. Bye bye.
Ini teman-teman teksturnya lumayan padat, dan ini ingat teman-teman, ini cuman pakai minyak sayur ya, dan juga dia tidak pakai SP. Hasilnya cantik, enak, dan wangi.